Selamat sore Bu Nila. Oh iya, selamat sore Bapak Mustaqim. Pak Mustaqim, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya juga di sini sedang baik-baik saja. Pak Mustaqim, saya sudah membaca pesan Panjenengan bahwa hari ini Panjenengan ingin ngobrol bersama saya, ingin bertemu meskipun ini dengan dunia maya, tapi semoga tidak mengurangi muatan-muatan yang akan kita obrolkan. Kalau boleh tahu tujuan dari pertemuan kita yang daring ini atau obrolan kita ini apa ya Bapak? Saya mau ini Bu, memberikan pembelajaran anak ANBK ini dengan baik tuntas ya. Karena selama ini saya merasa dalam memberikan pembelajaran persiapan ANBK ini sangat kurang sekali. Karena beberapa benturan kegiatan yaitu kegiatan pendataan BMD Bu ini, pemuktahiran data BMD. Tuh. Oke. Jadi berarti adanya benturan ya Pak ya antara Ya, dua kegiatan yang mana Bapak Mustaqim ini sedang mengalami dilema seperti itu ya Pak ya. ya betul. Dilemanya Dua, di samping mengajar, dituntut menyelesaikan pemuktahiran data BMD yang ada tenggat waktunya gitu. oh ya, untuk BMD-nya ada tenggang waktunya ya Bapak. Iya, Kemudian kalau ANBK-nya ada benturan waktu atau ada batasan waktu juga nggih Pak? iya juga ada waktunya. Nanti sekitar Hmm. sekitar bulan Oktober Sekitar pelaksanaannya. bulan Oktober. Oke, Ya. ANBK sampai dengan Oktober. Kemudian untuk yang pemutahiran data sampai dengan tanggal berapa, Bapak? September akhir ini. Oktober, September. Berarti ada waktu 1 bulanan ya, Pak ya. Maksudnya jangka Ya, waktunya untuk selesainya. Oke, jadi tujuannya Bapak kita saling berkomunikasi di sini adalah ingin mendapatkan solusi gitu ya Pak ya, agar semua ya betul. kegiatannya Pak Mustaqim itu semuanya berjalan. Mungkin bisa dikatakan Iya, 3 kegiatan itu berjalan lancar, mulai dari ANBK, kira, terus kemudian iya, pemutahiran data, dan tidak lupa juga kegiatan yang utama kita, yaitu sebagai guru, mungkin mengajar di kelas ini tidak mengalami gangguan seperti itu ya Bapak. iya betul. Oke. Kira-kira Bapak di sekolah ini kan mungkin ya tidak sendiri ya Bapak. Iya, Artinya ada panjenengan punya rekan teman-teman. sejawat, punya teman, punya guru-guru yang lain meskipun dikatakan tidak punya asisten. Nggih, Iya, tapi paling tidak kita punya teman nggih, teman sejawat gitu. Itu kira-kira memang ada atau tidak ya Bapak? untuk saat-saat ini Bu, saya melihat teman-teman juga sangat sibuk sekali. Ada yang PPG, ada yang mengerjakan laporan bos, Iya. ada yang membuat itu kegiatan persiapan komputernya itu ANBK-nya juga, install Iya, aplikasi, itu. Semuanya kayaknya sibuk. Dan satu lagi guru agama ini malah juga sibuk melatih MAPSI, ini lomba-lomba MAPSI itu juga sangat oke, sibuk sekali iya. semuanya itu. Jadi, semua rekan sejawat di sini kalau, saya mendengar dari Bapak berarti semua punya job desk masing-masing seperti itu Iya ya, Pak, ya? betul. Sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, Iya, seperti itu? sesuai dengan tugas-tugas masing-masing. Nggih. Nah, karena Bapak ini berarti kelas 5 ya, Pak, ya, kalau Iya kita betul, berbicara kelas tentang 5. ANBK, heeh, kelas 5. Kelas 5 mempunyai tuntutan yaitu, keberhasilan akan ANBK ini. Iya betul. Iya, tentunya saya pikir
Bapak ini dalam mengelola atau manajemen waktu ini harus ekstra gitu ya Pak ya? Iya, harus ekstra ini. Nah, seperti apa sih ekstranya Bapak Mustaqim selama ini dalam menghadapi segala urusan ataupun segala tugas yang sudah dilakukan sampai detik ini seperti itu? Bagaimana manajemen Ya, waktunya seperti apa? ya, saya sudah mengajar sambil merangkap pemuktahiran data. Nah, sedangkan dalam pemuktahiran data itu perlu keluar, Bu. Contoh memfoto gedung, mencari-cari buku, mengukur ukuran buku panjang, lebar, terus untuk benda-benda elektronik itu harus ada nomor mesin. Nah, itu harus keluar dari kelas. Jadi Oh saat mau iya, dirangkap tidak bisa karena itu keluar dari kelas. Nah, padahal saya ini mau juga kepikiran ANBK mau tinggal 1 bulan lagi. Banyak persiapan dari literasi, numerasi, ini betul. belum tercapai. Kayak gitu kira-kira, Bu. Oke, heeh, ya ya ya. ANBK sendiri itu muatannya itu ada literasi, kemudian numerasi ya Pak ya. Iya, Kalau betul. literasi ini kiranya kurang lebihnya itu tentang membaca, kemudian memahami, seperti itu ya Pak ya, tentang Iya, betul. bacaan-bacaan. Kemudian kalau yang numerasi ini tentang pemahaman menghitung, seperti itu, atau Menghitung. kalitung, Iya, seperti itu ya Pak ya. Nah, iya, betul. eh, iya, tuntutan Bapak ini kalau saya melihat dengan berbagai macam problematika dan kondisi Bapak, saya yakin mungkin Pak Mustaqim ini pastinya punya harapan ya, harapan eh, dengan berbagai polemik yang ada, kira-kira harapannya Bapak seperti apa untuk kedepannya dengan ketiga permasalahan tadi? Harapan saya itu pertama bisa menyelesaikan pemutaran data, yang kedua bisa mengajar atau memberikan pembelajaran persiapan ANBK untuk anak supaya nanti anak dapat mengerjakan ANBK dengan bagus, dengan baik dan lancar. Terutama ini juga perlu anak-anak latihan ini memegang komputer, cara mengetik, Betul, cara iya, menggunakan iya. mouse. Nah, ini saya belum sempat ini. Sampai sekarang belum sempat ngajari kayak gitu. Oh gitu, nggih. Padahal sudah September ya Pak ya ini, Iya, waktunya sangat mepet. Oke, kiranya murid-murid Bapak ini ya, saya yakin untuk anak-anak SD, apalagi SD sekarang itu kan anak canggih ya, tidak iya, tidak ada istilahnya kalau saya boleh bilang itu kan anak sekarang sudah melek dengan informatika, iya, dengan teknik iya, informatika seperti itu. Paling tidak mereka sudah tahu dunia dunia internet kan seperti itu ya Pak ya. iya. Ketika diajari 1 atau 2 kali atau mungkin 4 kali seperti itu, mungkin bisakah atau masih kurang kira-kira waktu yang saya tawarkan seperti tadi, 4 kali mungkin? Kayaknya harus butuh beberapa kali, Bu. Kayaknya dia baru pertama kali megang mouse itu Oh ini gitu. mungkin SD saya kan di SD agak desa, mungkin agak desa lah, enggak di kota. Saya lihat kemarin pertama kali saya ngajar pegang mouse saja bingung. Ada yang digenggam, ada yang itu rakit-rakit saja. Nah, itu pada bingung. Oh, iya 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 iya, oke. Iya, semangat untuk Pak Mustaqim itu artinya di sana ada pembelajaran ya, Pak, ya, ada Iya, tuntunan. Kita sebagai guru, apalagi kita guru penggerak di sini adalah, pemimpin pembelajaran. Di sini Bapak Mustaqim sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana caranya ataupun bagaimana cara me-manage waktu panjenengan untuk mengefektifkan semua kegiatan murid agar murid kita bisa berjalan dengan lancar, apalagi ini ANBK yang kaitannya dengan nasional atau penilaian nasional ya Pak ya. iya, Kebaikan dari sekolah panjenengan kan seperti itu. Ada nilai rapotnya, di mana rapotnya itu
sepertinya rapot nasional gitu ya Pak ya? Ya, rapot pendidikan Oh iya, lembaga, rapot. ya, rapot pendidikan lembaga. Nggih, nggih. Nah, Kira-kira untuk hasil ANBK ini nanti akan berpengaruh apa saja sih untuk sekolah panjenengan? untuk pengaruh kayaknya kok enggak ini enggak efeknya enggak luar biasa sih, tapi kan minimal kita bisa melihat pembelajaran kita dalam 1 tahun itu akan kelihatan di rapot lembaga itu. Oh, Ya, ngoten. Iya, iya, di rapot lembaga nggih. di Oke. rapot lembaga. Eh, dengan tadi yang kedua permasalahannya yaitu ANBK, saya pikir sudah ditemukan solusi ya Pak Mustaqim, karena demi kebaikan anak-anak, kemudian panjenengan sudah menjelajahi dunia anak yang tadi sudah dikatakan kalau 4 pertemuan atau 4 latihan itu kiranya cukup, kurang cukup, berarti panjenengan bisa memaksimalkan banyak sekali pelatihan kan seperti itu ya Pak Iya, ya, dengan betul. menjadwalkan waktu jenengan kapannya seperti itu. Nah, itu kira-kira kapan lagi itu Bapak bisa melaksanakan Ya, trial error? mungkin nanti sehabis September ini. Nah, nanti sehabis pemutaran data, saya akan fokus ke anak-anak 100%, biar anak-anak nanti bisa mencapai hasil maksimal. Mungkin akan Oke, saya kasih tambahan-tambahan jam dalam mengajar seperti les-les, mungkin saja oke, kayaknya oke. bisa. Baik sekali ya Pak Mustaqim ini menambah jam di luar jam pembelajaran tentunya ya Pak ya. Iya, tentunya. Ini ya, dan ini mungkin juga akan kita melibatkan, kepala sekolah bukan ya Pak ya, untuk, ikut andil di dalamnya? Ya, harusnya, karena ini juga butuh izin kan. Nah, pertama izin, kedua mungkin siapa tahu kepala sekolah mau membantu. Nanti saya akan berusaha menghadap kepala sekolah untuk saya bicarakan ini. Oke, oke, berarti kepala sekolah mungkin yang bisa membantu ya Pak ya. Untuk, permasalahan yang pertama tadi Bapak, pemutakhiran data itu tadi kan kalau Bapak Mustaqim bisa mengatakan bahwa untuk kinerjanya itu kita keluar kelas seperti menghitung benda inilah, pengkodeannya seperti apa, kemudian ukuran bukunya seperti apa, nomor mesinnya berapa dan sebagainya, itu tentunya membutuhkan waktu. Nah, bagaimana sih kiranya Bapak Mustaqim nanti akan memanage waktu yang ada ketika dibenturkan lagi dengan jam pembelajaran Bapak di kelas? Kayaknya gini Bu, kayaknya mungkin ya, mungkin Mm-mm. kepala sekolah saya kan ini enggak ada kegiatan. Mungkin Iya. bisa saya suruh bantu untuk Oke, mengajar sebentar, mungkin 1 hari 2 hari, oke, saya akan oke. fokus ke pemutahiran data itu. Mungkin Mm-mm. kayaknya bisa itu. Nah, heeh, heeh. Oke, solutif sekali ya Pak ya, sepertinya untuk mengajak kepala sekolah tanpa canggung karena kita sebagai warga sekolah itu memang saling bergotong royong kan Iya, seperti itu ya saling Pak ya mengisi, dalam saling mm, mengisi. betul, saling mengisi, saling bergotong royong tentunya. Apapun masalah itu ketika kita ditempa permasalahan dan kita tidak egois sendiri seperti itu. Kita Iya, melibatkan banyak orang selalu berkolaborasi seperti itu ya Pak ya. iya. Iya, untuk batas waktu tadi sudah disampaikan untuk pemutakhiran data itu tadi sampai Oktober ya Pak ya? Iya, sampai Oktober. Kira-kira Oh, berarti masih sampai ada waktu. September, masih September nanti ada waktu 1 bulan untuk BK-nya, gitu. Oke, masih ada waktu 1 bulan. Nah, itu kiranya masih agak lenggang lah ya Pak, katakan Iya, seperti oke. itu untuk Iya, benar. menyenggol kembali Iya, teman-teman sejawat ataupun apalah teman-teman tenaga kependidikan yang lain mungkin iya, yang bisa membantu ataupun berkecimpung di sana. iya. Kiranya sudah ada pandangan Bapak? Ya sudah, alhamdulillah sudah saya menemukan solusinya. Oke, nggih, berarti sudah istilahnya sudah ditemukan beberapa itu ya Pak ya, Solusi, kunci, heeh. Nah,
Kemudian saya kok jadi penasaran ya Pak ya, usaha panjenengan seperti ini, kira-kira target yang panjenengan inginkan nantinya untuk kesuksesan semuanya itu kalau dinominalkan ya dari angka 1 sampai 9 itu kira-kira panjenengan punya target nilai berapa ini? Saya ingin menarget nilai 8 lah, sudah cukup bagus menurut saya itu. Oke, 8. Dan kalau boleh tahu lagi, ini sejauh ini ataupun sedetik ini kira-kira sudah berapa digit upaya yang sudah panjenengan lakukan? Untuk saat ini saya baru memberikan pembelajaran untuk literasi sudah 70%, tapi yang numerasi ini yang baru 40%. Ya, mungkin numerasinya yang akan saya kejar ini. Oh iya, oke. Biar seimbang gitu ya Biar Pak ya. ya. Karena pembekalan anak ini tidak mungkin lah ya kita timpang tindih, artinya yang satu tinggi kemudian yang sebelahnya agak rendah, mungkin tidak akan bagus seperti itu. Ya Bapak Mustaqim, itu mungkin yang semoga usaha-usaha panjenengan itu tadi bisa terlaksana seperti itu, dan kemudian nantinya bisa mendapatkan target yang Bapak inginkan tadi, yang 8 angka itu semoga bisa tercapai. Ini karena waktu kita ya Bapak, waktu kita agak kurang luas dan ini terbatas dengan waktu. Mungkin pertemuan kita pada saat ini saya cukupkan, kemudian saya akan selalu menunggu perkembangan panjenengan ke depan ataupun target-target panjenengan selanjutnya sudah mencapai berapa, seperti itu. Dan kemudian pertemuan berikutnya juga semoga meningkat target yang diinginkan, dan sejauh mana juga solusi yang sudah terlaksana seperti yang panjenengan tadi temukan solusinya, seperti itu, Bapak. Iya, terima kasih Bu Nila. Iya, sama-sama ya Bapak. Kita di sini adalah saling sharing seperti itu, mencoba untuk saling berbagi, tidak membantu Bapak sebenarnya, tidak mencarikan solusi, namun kita hanya berbagi sharing mawon seperti itu. Ya, waktunya. Oke, terima kasih Pak Mustaqim. Sudah? Bu Nila. Hai Pak Mustaqim. Ya, alhamdulillah kita bisa janjian tadi malam ya, kita janjian untuk temuan rukol di sini. Iya Bapak, terima kasih atas waktunya loh ya Pak. Kita bisa Ya. ketemu. Loh, kok Bu Dengan Nila ada waktu. kelihatannya kok gelisah sekali ya? Iya Pak, ini saya sedang penuh ini. Di otak ini aduh banyak sekali pekerjaan, kemudian bukan hanya pekerjaan mungkin ya. Kalau pekerjaan mungkin panjenengan semua guru banyak pekerjaan. Iya. Yang jadi permasalahan ini kan tuntutan. Nah, itu loh Oh Pak. iya, oh banyak tuntutan Bu ya. Oh gitu. Nggih. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bu Nila dapatkan kira-kira ingin tujuan Bu Nila dalam pembicaraan ini? Ya, saya berharap saya dapat menyelesaikan permasalahan saya terkait ini Bapak. Saya kan mengajar di kelas 4 tahun ini, tahun ajaran baru ini. Nah, di kelas 4 ini kebetulan di Kabupaten Jepara ini kan lagi diadakannya atau diaplikasikannya implementasi pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, IKM ya. Oh ya, IKM iya, ya yang betul ngetren Bapak. ini pembelajaran IKM. Oke. Iya. Nah, Nah, di sana itu selain kita harus mengajar kepada siswa, nah ya, itu bukan guru. di sana ternyata ada platform Merdeka Mengajar yang yang menuntut saya untuk mengisi, kemudian membuat seperti itu, Bapak. Iya. Membuat materi, kemudian
mempelajari modul-modul yang ada. Nah, itu kok sepertinya administrasinya malah semakin banyak gitu. Oh, jadi Bu Nila ada banyak tuntutan selain IKM, juga ada tuntutan dari platform Merdeka Belajar ya, dari Iya, betul eh, Bapak. nah, Ya, sekarang kira-kira kesulitan Ibu Nila itu apa saja di situ? saya itu kok sepertinya kurang bisa memanage waktu gitu ya Pak ya. Oh iya, Kenapa? Karena ini Pak, apa? Saya itu kan berada di sekolah sekolah yang full day. oh Nah, sekolah full full day, day. ya Iya, berarti seharian ya. iya betul Bapak. Jadi sekolah full day ini dari pagi sampai pukul 4 sore. Hmm, Nah, ya full sekali ya Bu. iya Terus, Pak. Terus kemudian dari sana saya terus berpikir ini kapan saya mengerjakan platform Merdeka Mengajarnya. Padahal setiap bulan itu dituntut berapa topik yang harus selesai, berapa aksi nyata yang harus dikerjakan, seperti itu. Dan selama 3 bulan ini, yang hampir 3 bulan ini, saya hanya baru menyelesaikan satu topik gitu Pak. oh gitu. Nah, ternyata banyak permasalahan Bu ya dari IKM dan platform Merdeka ada benturan waktu ya, nyatanya ternyata Iya benturan Pak. waktu. Nah, kira-kira ada waktu luang enggak Bu Nila untuk menyelesaikan platformnya itu tadi? Mungkin hari Minggu atau hari yang lain? Ada hari-hari untuk Iya, saya ini sambil mengingat-ingat ya, Pak, ya. ya, Sebenarnya mungkin punya waktu saya, karena full day ini 5 hari kerja, itu kan dimulai dari hari Senin sampai Jumat. Nah, untuk ya. Sabtu Minggunya saya itu diliburkan. Nah, Namun untuk hari Sabtu, ini terkadang ada kegiatan yang insidental, oh seperti itu. gitu. Oh, ternyata Bu Nila ada punya waktu luang yaitu Sabtu dan Minggu. Untuk hari Sabtu Iya. kadang-kadang ada hari istidental. Nah, sekarang apakah untuk hari-hari istidental itu sering terjadi atau bagaimana Bu Nila? Tidak Seperti juga, Pak, tidak nah, sering, heeh, hanya nah, 1 bulan sekali. nah, 1 bulan sekali. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan platform belajar itu butuh berapa lama Bu Nila? Eee, 2 hari itu satu topik, insya Allah bisa, nggih, itu bisa. Nah, kalau misalkan saya menggunakan hari Sabtu saya, berarti sudah kayaknya sudah lumayan ya, Pak, ya, bisa Iya. mendapatkan setengah topik itu, nggih. Nah, berarti hari Sabtu dan Minggu berarti bisa digunakan untuk membuat platform. Jadi saat nanti Bu Nila membuat platform, jadi untuk kegiatan belajar mengajarnya tidak terganggu. Mungkin itu. Terus Iya iya iya, benar kira-kira Bapak, heeh, benar. kira-kira Bu Nila bisa menyelesaikan kira-kira butuh berapa waktu lama kalau semuanya platform nanti kalau sudah selesai otomatis kan nanti kan Bu Nila sudah bebas. Nah, Iya, kira-kira betul. butuh waktu berapa lama Bu Nila? Ya, mungkin ini, butuh waktu karena ada 8 topik dan itu nantinya itu bisa berkembang kok, Pak. Betul. Masih ada 3 topik lagi tambahannya, jadi ada 11 topik itu sepertinya. Tapi mungkin, karena ini tuntutan dan, dari percakapan ini Bapak sudah membuka ruang waktu ya, sepertinya saya jadi ingat punya waktu hari Sabtu yang yang tadinya hanya buat keluarga saja, mungkin saya akan ini, mencoba mengurangi waktu keluarga yang hanya cukup di hari Minggu gitu ya, Pak, ya. Iya, Hari Minggu betul. cukup di keluarga, kemudian di hari Sabtunya full di PMM ini, ngoten Iya, ya, Pak, ya. iya. Oke Jadi oke. Bu Nila sudah menemukan solusinya kira-kira dari gambaran tadi? Iya, Bapak, ada ya sedikit tercerahkan dan alhamdulillah sudah nanti saya coba seperti itu. Nggih. Nah,
sekarang Bu Nila sudah menemukan solusinya, yaitu dengan membuat platform itu nanti dikerjakan di hari Sabtu dan di hari Minggu. Nah, untuk menjadikan itu sebagai target, apa ada indikasi-indikasi yang menyatakan itu, Bu? Iya, Bapak. Untuk suatu keberhasilan itu ya ketika pembelajaran saya di ruang kelas bersama anak-anak saya kelas 4 ini tetap berjalan dengan lancar, kemudian tidak mencampur adukkan permasalahan antara PMM ini, antara platform saya pribadi seorang guru dengan pembelajaran di kelas. Mungkin indikasinya seperti itu, Pak. Jadi berjalan sendiri-sendiri karena kita tidak melibatkan murid lagi di sebuah permasalahan saya, seperti itu, permasalahan Iya, guru. iya. Terus untuk platformnya, Bu, itu ada penilaian kah? Ada target yang ingin dicapai Bu Nila untuk Iya, platformnya? Bapak. Tentu saya dalam sebuah perencanaan ataupun kegiatan saya punya target bahwa di sana karena akan ada 8 topik, berarti saya ingin menargetkannya seluruhnya, yaitu target 8 berarti ya Pak ya, 8 itu. Iya. Nah, Ibu Nila sekarang sudah menemukan solusi dari permasalahannya ya. Iya Nah, semoga Bapak. dengan solusi ini Bu Nila bisa komitmen dengan solusi tadi. Nah, apa yang menjadikan indikasi-indikasi Bu Nila menjadikan komitmen ini untuk melaksanakan solusi itu? Iya, tentunya seperti pancingan panjenengan tadi bahwa memanage waktu. Mungkin itu yang saya dapatkan ya Pak ya. Pinter-pinternya saya memanage waktu antara di sekolah, kemudian di hari libur, atau di masa tenggang itu, dan dengan bersama keluarga atau waktu bersama keluarga ini saya benar-benar memanage dan benar-benar pakem istilahnya, tidak terus ada apa-apa sedikit berubah jadwal, ada apa-apa sedikit terus ganti atau mengcancel kegiatan, tidak seperti itu, mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, terus mungkin untuk keluarga apa ada kendala kira-kira Bu Nila? Alhamdulillah untuk keluarga kiranya tidak ada karena semuanya sudah mensupport saya. Awal saya menjadi guru istilahnya juga sudah apa ya, mereka anak kemudian suami semuanya sudah tahu dan mensupport, artinya sampai dengan apa ya istilahnya itu mendukung sekali Bapak. Iya, Ya. jadi sudah tahu konsekuensi saya sebagai guru misalkan punya konsekuensi ini dan itu, nah, misalkan seperti itu Oh iya. alhamdulillah mereka paham. Alhamdulillah, berarti untuk keluarga Bu Nila sudah ada dukungan untuk mengerjakan itu semua ya. Iya Jadi di sini Bapak. Bu Nila sudah menemukan solusi dari permasalahan, yaitu salah satunya adalah memanage waktu tadi ya. Bu Nila sudah menemukan sendiri, terus alhamdulillah keluarga sudah ada dukungan. Nah, Iya Bapak. kira-kira untuk level pembelajaran tadi untuk anak-anak kira-kira dari nilai 1 sampai 10 sampai saat ini sudah level berapa Bu ya, Bu Nila? Iya, karena pembelajaran kita ini kan pakai kurikulum merdeka, jadi ini saya tidak terus apa ya istilahnya mentok di nilai yang minim seperti itu ya Pak ya, karena kita sudah Ya, merdeka. Ya, saya menerapkan pembelajaran yang merdeka pada anak, berpihak pada murid seperti itu, sehingga saya kok setinggi-tingginya ingin menargetkan nilai yang setinggi-tingginya, yaitu ya 10 itu. iya, 10 untuk yang anak nggih. iya Karena sangat memang luar biasa. iya, karena pendidikan ya Pak ya, Kak, Iya, saya iya benar. apa ya, apresiasi sekali mungkin, saya getol sekali dengan yang namanya pendidikan ini, apalagi untuk anak-anak seperti itu, saya pengen 100%. Ya, bagus sekali Bu Nila. Nah, sekarang Bu Nila sudah menemukan solusi dan dengan cara memanage waktu dan untuk anak sudah ada capaian yaitu 100% Bu ya, nilai 10 Iya Bu ya. Bapak, Ya, bagus oke. sekali Bu Nila. Semoga Bu Nila
dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dengan memanage waktu dan memberikan pembelajaran pada anak. Ya, Ya, sudah terima cukup kasih ya. Pak Mustaqim. Kiranya cukup Pak Mustaqim. Terima kasih atas keterbukaannya dan solusinya. Mungkin tidak solusi sih sebenarnya, cuman saya agak lega ketika saya bisa diberi kesempatan untuk ngobrol, kemudian apa ya, sharing ya. Saya Ya, curhat, mohon maaf ya Pak Mustaqim, iya, saya. sama. Ya, terima Oke. kasih juga Bu Nila sudah melakukannya. Ya cukup ya Iya, Bu Nila ya, cukup.